Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bu Suaibah dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan belajar tentang materi istighfar bab 1 di kelas 6. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah istighfar. Anak-anak pasti tidak asing lagi dengan kata-kata istighfar. Nah, apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengamati video dan berdiskusi, peserta didik dapat menemukan pengertian dari istighfar dengan benar. Yang kedua, memperjelas waktu yang tepat mengucapkan istighfar dengan benar. Ketiga, menyimpulkan cara memohon ampun dan meminta maaf kepada Allah dengan benar. Yang keempat, memperjelas hikmah yang dapat diambil dari membiasakan perilaku beristighfar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, mempresentasikan hasil diskusi dengan penuh percaya diri. Apa istighfar itu? Istighfar ialah tindakan meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah. Masih ingat bagaimana lafaz dari istighfar? Lafaz dari istighfar yaitu Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Mengapa sih kita kok harus beristighfar? Sebagai manusia, sebagai makhluk, kita pasti memiliki kesalahan, baik itu kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Karena di dalam sebuah hadis diterangkan al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Maka sudah sewajarnya kalau kita sebagai makhluk harus banyak mengucapkan istighfar. Nabi Muhammad SAW yang beliau adalah orang yang terjaga dari kesalahan dan sebagai panutan dari umatnya, beliau selalu mengucapkan istighfar. Nabi Muhammad mengucapkan istighfar dalam sehari sebanyak 70-100 kali. Padahal Nabi Muhammad dijaga dari kesalahan. Anak-anakku, apakah kalian tahu luasnya ampunan Allah terhadap makhluknya? Allah memiliki sifat al-afu dan sifat al-ghafur yang selalu memaafkan segala kesalahan yang telah dilakukan oleh hambanya. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Allah akan selalu mengampuni dosa-dosa hambanya selama hamba tersebut mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Kapan sebaiknya kita mengucapkan istighfar? Yang pertama setelah sholat atau ketika kita berzikir. Yang kedua setelah kita melakukan suatu kesalahan atau ketika kita bertobat. Bagaimana seandainya kalau kita mempunyai salah? Apa itu salah kepada Allah atau mungkin salah kepada manusia? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika kita memiliki kesalahan kepada Allah, yang pertama harus kita lakukan ialah yang pertama bertobat. Setelah bertobat, yang kedua kita harus menyesali kesalahan yang telah kita berbuat dan bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan yaitu mengganti perbuatan jelek yang sudah kita lakukan dengan amal baik yang harus kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana seandainya kalau kita memiliki kesalahan kepada manusia? Hal yang bisa kita laksanakan yaitu yang pertama, tetap kita harus membaca istighfar. Yang kedua, kita harus meminta maaf kepada orang yang sudah kita zalimi. Yang ketiga, hak-hak yang sudah kita rampas dari orang yang kita zalimi, kita kembalikan. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari istighfar? Yang pertama, hatinya menjadi tenang. Yang kedua,
dilapangkan rizkinya. Yang ketiga, selalu diampuni salah dan dosanya. Yang keempat, akan memiliki sikap rendah hati dan pemaaf. Itulah materi kita pada kali ini. Mari kita membiasakan membaca istighfar, meneladani istighfar dalam kehidupan sehari-hari dengan cara selalu memberikan maaf kepada orang yang sudah menzalimi kita dan membiasakan membaca istighfar dalam segala hal dan dalam segala kondisi. Karena Allah lebih menyukai orang-orang yang memberikan maaf daripada orang yang meminta maaf. Kenapa? Karena orang yang memberi maaf itu telah dizalimi oleh orang lain, tetapi dia mau memaafkan kesalahan orang tersebut. Tetapi kalau orang yang meminta maaf, dia dulu telah menzalimi orang lain, tetapi dia mau meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Sebagai seorang muslim, sudah sebaiknya kita meneladani istighfar dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.